Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam. Umat Dharma, jumpa lagi dengan saya Nimade Ayu Suniari, penyuluh agama Hindu non-PNS dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan yang bertugas di Kecamatan Penebel. Semoga umat Dharma senantiasa selalu diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini berbagi pengetahuan mengenai ajaran-ajaran agama Hindu yang akan saya sampaikan mengenai ajaran reinkarnasi atau punarbawa dalam agama Hindu. Umat Dharma, agama Hindu telah mengajarkan bahwa Atma memiliki sifat yang kekal abadi. Bahkan setelah seorang manusia atau seseorang meninggal dunia, Atma akan tetap menjalani kehidupan setelah mengalami kematian. Hal itu dinamakan reinkarnasi atau punarbawa. Reinkarnasi merupakan suatu proses lahir kembali. Atma dapat melakukan reinkarnasi jika selama hidupnya lebih banyak melakukan hal yang kurang baik atau perbuatan yang kurang baik. Reinkarnasi memiliki tujuan untuk memperbaiki hal yang telah diperbuat atau hal yang telah dilakukan semasa hidup. Reinkarnasi adalah salah satu pokok keimanan dalam ajaran agama Hindu. Reinkarnasi atau punarbawa atau yang sering disebut dengan samsara adalah kelahiran yang berulang-ulang yang disebut juga penitisan kembali atau reinkarnasi atau samsara. Di dalam Weda disebutkan bahwa penjelmaan jiwatman yang berulang-ulang di dunia ini atau di dunia yang lebih tinggi disebut samsara. Kelahiran yang berulang-ulang ini akan membawa akibat suka maupun duka bagi umat manusia. Samsara atau punarbawa terjadi oleh karena jiwatman masih dipengaruhi oleh kenikmatan dan kematian diikuti oleh kelahiran. Dalam salah satu sloka disebutkan, Sri Bhagawan Uwaca, Bahunime Wiyatitani, Janmani Tatwa Ca Arjuna, Tani Aham Weda Sarwani, Natwam Weta Param Tapa, yang artinya Sri Bhagawan atau Awatara bersabda, banyak kelahiranku di masa lalu, demikian pula kelahiranmu Arjuna, semuanya ini aku tahu, tetapi engkau sendiri tidak parantapa. Umat Dharma, reinkarnasi memiliki hubungan yang erat dengan karma, yang keduanya merupakan suatu proses yang terjalin erat, serta satu sama lainnya saling berkaitan. Reinkarnasi dapat dikatakan sebagai kesimpulan atas semua karma yang telah didapat dalam satu masa kehidupan. Baik atau buruknya karma yang dimiliki oleh seseorang akan menentukan tingkat dari kehidupannya pada masa reinkarnasi berikutnya atau yang akan datang. Umat Dharma, proses dari reinkarnasi tersebut dapat digambarkan sebagai putaran roda yang selalu berputar dari atas ke bawah dan kemudian akan naik lagi ke atas dengan tidak pernah berhentinya. Perputaran roda dari reinkarnasi tersebut dipengaruhi oleh hukum karma yang dibawa oleh Atman yang di sini dengan Brahman melalui triloka atau 3 tempat, yaitu Bur, Buah, dan Swah. Maka dalam Gayatri Mantra, triloka sangatlah penting untuk diketahui sebagai tempat terjadinya proses reinkarnasi. Gayatri Mantra yang berbunyi Om Bur Buah Swah Tat Sawitur Warenyam
Bargo Dewasya Dimahi Diyoyona Pracodayat, yang berarti Ya Yang Widi, yang menguasai ketiga dunia ini, yang maha suci, sumber dari segala kehidupan, sumber segala cahaya, semoga limpahkan pada nurani kami penerangan sinar cahayamu yang maha suci. Gayatri Mantram merupakan gaya mantram yang mempunyai kesucian yang sangat luar biasa bagi yang mengucapkannya, sebagai wujud kebesaran dari Brahman yang selalu dipuja, sehingga manusia dapat sinarnya dengan melalui meditasi. Bur yang artinya burloka dalam fisik, bahwa tubuh manusia terbuat dari 5 unsur yang disebut dengan Panca Mahabhuta, yang terdiri dari tanah atau padat yang merupakan Sat Pertiwi, air atau cair yang merupakan Sat Apah, api atau sinar yang merupakan Sat Teja, angin atau gerak yang merupakan Sat Bayu, dan eter atau ruang yang merupakan Sat dari akasa. Dan dari kelima unsur tersebutlah akan membentuk prakriti atau alam. Buah yang artinya buah loka, alam pertengahan. Buah yang merupakan Prama Sakti. Meskipun demikian, Prama Sakti hanya dapat menghidupkan tubuh karena adanya prajenanam Brahman, yaitu Tuhan adalah kesadaran yang selalu utuh dan menyeluruh selamanya. Suah yang artinya Swarga Loka atau surga, yang merupakan tempat dari para dewa. Proses reinkarnasi mulai dari Swah Loka, di mana Atman mendapatkan sinar dari Brahman, dan Atman yang dibungkus dengan Triguna, maka akan lahir dan menjelma ke dunia ini. Buah Loka merupakan sifat manusia di mana pembentukannya terdiri dari 5 unsur, yaitu unsur Panca Mahabhuta. Setelah manusia meninggal, maka Atma lahir dari alam buah loka. Demikian reinkarnasi tidak pernah berhenti. Lahir secara terus-menerus mengikuti suatu garis yang melintang dari Tribuana. Umat Dharma, kebenaran dari adanya reinkarnasi. Kalau manusia tidak mendalami konsep Atman dan hukum karma atau karma pala, maka reinkarnasi sebagai suatu kepercayaan terhadap adanya suatu kelahiran yang berulang-ulang atau penitisan kembali dalam ajaran agama Hindu sepertinya meragukan atau agak meragukan. Sebab kenyataannya yang manusia lihat dan manusia tahu adalah manusia itu hanya lahir sekali dalam hidupnya atau dalam kehidupannya ini. Setelah manusia memahami dan mendalami konsep Atman dan hukum karma atau karma pala, barulah manusia mengetahui dan lebih jelas memahami bahwa reinkarnasi tersebut merupakan kelahiran yang berulang-ulang dari triloka, yaitu bur, buah, dan suah. Reinkarnasi tersebut dapat dibuktikan dalam kehidupan umat Hindu, dalam melakukan upacara maupun dalam menjalani kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, umat di samping percaya dengan adanya Pancasrada sebagai tatwa atau filsafat agama Hindu, yang juga melakukan ritual, yaitu upacara keagamaan. Dalam kegiatan upacara keagamaan, pemujaan umat Hindu percaya dengan adanya Pancayatnya yang terdiri dari: yang pertama, Dewa Yatnya yang merupakan pemujaan kepada Yang Widiwasa. Yang kedua, Pitrayatnya yang merupakan pemujaan kepada para leluhur. Yang ketiga, Resiyatnya merupakan pemujaan kepada para resi atau pandita. Yang keempat, Bhutayatnya merupakan pemujaan kepada semua makhluk hidup. Yang kelima, Manusayatnya adalah pemujaan untuk keselamatan terhadap semua umat manusia.
dengan percaya dengan adanya panchayatnya atau adanya fitriyatnya, yaitu memberikan korban suci terhadap leluhur, yang artinya sebagai umat manusia memiliki kepercayaan bahwa leluhur itu masih hidup di dunia yang halus atau lain loka, dan nanti akan lahir kembali dengan badan yang lain. Yang kedua, umat Hindu dalam melaksanakan ajaran-ajarannya yang melakukan dania punya seperti melakukan kegiatan menabung, karena manusia percaya bahwa perbuatan ini akan membawa kebahagiaan setelah manusia tersebut meninggal. Kalau manusia sudah meninggal, bukan berarti Atman sudah tiada. Ini berarti ada kehidupan lain setelah manusia tersebut meninggal, yaitu kehidupan di lain loka atau di lain tempat. Setelah hidup di lain loka atau lain tempat, tabungan tadi yang telah disimpan semasa hidupnya dapat dinikmati, yaitu karma-karma yang baik. Yang ketiga, dalam mengarungi kehidupan ini, umat Hindu berusaha menjalankan kehidupan dengan menegakkan dharma, sebab dengan hidup selalu berlandaskan dengan ajaran dharma akan mengurangi dosa-dosa yang pernah diperbuat sebelumnya dalam kehidupan saat ini, dengan selalu berbuat baik kepada sesamanya, dengan harapan dalam kehidupan di loka atau tempat yang lain akan lebih baik atau akan lebih sempurna. Yang keempat, manusia pada umumnya selalu takut akan datangnya kematian. Manusia dengan segala cara selalu menjaga kesehatannya dengan harapan proses kematian tersebut janganlah terlalu cepat, sehingga dapat lebih lama menikmati kehidupan ini. Rasa takut manusia akan menghadapi kematian adalah suatu pertanda bahwa sudah banyak penderitaan yang lain pada saat nantinya dalam kehidupan yang sudah terdahulu atau dalam kehidupan yang sebelumnya. Yang kelima, bayi yang baru lahir biasanya setelah beberapa hari tanpa diajari sudah dapat menetek susu ibunya atau meminum susu dari susu ibunya sendiri. Kesediaan si bayi yang sejak baru lahir untuk menetek susu ibunya menandakan bahwa suatu pengalaman yang pernah dialami pada kehidupan yang terdahulu atau pada kehidupan yang sebelumnya. Yang keenam, kenyataannya bahwa lahir sebagai manusia atau sebagai seorang manusia, berbagai kegemaran yang disebut hobi dan sampai saat ini tidak dapat diteliti sebab dari kegemaran tersebut dalam kelahiran sekarang ini. Maka ini menunjukkan adanya suatu pengalaman-pengalaman di dalam kehidupannya yang sudah-sudah, yang tidak dapat diingatkan lagi dari mana sumbernya atau lagi sebagai sumbernya. Yang ketujuh, bayi yang baru lahir pasti selalu menangis. Ini menandakan bahwa bayi tersebut sudah tahu bahwa hidup sebagai manusia atau hidup sebagai seorang manusia banyak memiliki penderitaan akibat dari dosa-dosanya. Maka hal ini menunjukkan pengalaman di dalam kehidupan terdahulu atau kehidupan sebelumnya. Lahir sebagai manusia, umat sedharma, pada kehidupan ini kita sebagai umat manusia hidup pada zaman Kali Yuga. Orang selalu berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dengan menggunakan segala cara atau segala hal yang kadang tidak disadari oleh orang yang melakukan tersebut, bahwa hal yang setelah dilakukan oleh manusia tersebut sudah sangat jauh menyimpang dari etika kehidupan, norma-norma dan kaidah agama telah dilupakan. Orang telah atau sudah larut dalam hanyut dengan kenikmatan yang sifatnya sementara, tanpa memikirkan akibat atau sebab yang akan ditimbulkan
pada proses kehidupan berikutnya atau pada kehidupan yang akan datang. Umat sedharma, hal yang terbaik yang dapat dilakukan menurut ajaran suci Weda adalah melakukan ajaran Mona Brata, yang merupakan salah satu brata yang terdapat dalam Dasa Niyama Brata. Mona merupakan suatu sifat pengendalian dari kata-kata dan tidak berkata-kata pada waktu tertentu. Perkataan yang harus dikendalikan sebab dari perkataan tersebut sangat besar artinya dalam kehidupan, baik itu menjalani kehidupan yang bahagia ataupun suka, atau kehidupan yang sengsara atau duka. Kehidupan tergantung oleh perkataan atau ucapan yang tersirat dalam kitab Nitri Sastra yang berbunyi sebagai berikut. Wasita nimitante menemu Laksmi, wasita nimitante pati kepangguh, wasita nimitante menemu duka, wasita nimitante menemu mitra. Yang artinya, oleh perkataan engkau akan mendapat bahagia, oleh perkataan engkau akan menemui ajal atau kematian, oleh perkataan engkau akan mendapat kesedihan, oleh perkataan engkau akan mendapatkan sahabat atau teman. Umat sedharma, ajaran Mona Brata ialah penentuan sikap. Tidak berbicara selama beberapa waktu. Tanpa berbicara, bayu sabda dan idep dihubungkan ke hadapan yang widiwasa. Selalu mendekatkan diri dengan yang widiwasa agar selalu diberikan perlindungan serta keselamatan kesehatan oleh yang widiwasa. Kesulitan yang dihadapi saat ini adalah hasil dari karma atau perbuatan di masa yang lalu atau di masa kehidupan yang terdahulu. Karma atau perbuatan sekarang yang dipetik atau didapat saat itu juga. Dengan kenyataan terhadap adanya suatu proses reinkarnasi atau punarbawa ini dan hubungannya atau kaitannya dengan karma atau hukum karma pala, maka sebagai umat manusia harus sadar bahwa kehidupan sekarang ini merupakan kesempatan yang baik untuk memperbaiki diri demi kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang atau dalam masa kehidupan yang akan datang yang akan kita jalani. Umat sedharma, demikianlah penjelasan mengenai ajaran reinkarnasi atau punarbawa dalam ajaran agama Hindu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi umat sedharma dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelungkung Semarapura kirang langkung titiang nunas lampura. Akhir kata titiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.